Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 77. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, bantu channel Media Pintar cepet dapat 1000 subscriber ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 71. Berikut ini bukan termasuk ciri-ciri tanaman pangan, yaitu A. Merupakan tumbuhan tahunan, B. Masa tumbuh yang relatif singkat, C. Buah atau hasilnya dapat dimakan, atau D. Dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berikut ini adalah ciri-ciri tanaman pangan. Ini yang pertama, dapat memberikan pemenuhan terhadap segala kebutuhan karbohidrat dari tubuh sebagai sebuah sumber tenaga. Yang kedua, buah yang hasilnya dapat dimakan. Yang ketiga, rata-rata pada tanaman pangan adalah tanaman semusim dengan masa pertumbuhan tanaman yang sangatlah singkat. Nah, yang terakhir, dapat dilakukan pengolahan untuk menjadi berbagai macam bentuk makanan. Jadi yang bukan itu adalah yang A ya teman-teman, merupakan tumbuhan tahunan, karena salah seharusnya adalah tanaman semusim. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 72. Penyakit hawar daun pada tanaman padi dapat menurunkan hasil panen yang cukup signifikan. Penyakit disebabkan oleh bakteri A. Plasmodiopora brassicae, B. Carcospora ionissima Sachs, C. Rhizoctonia sp, atau D. Xanthomonas campestris PV oryzae. Oke, kita bahas ya. Penyakit hawar daun ini merupakan bakteri yang tersebar luas dan dapat menurunkan hasil panen yang cukup signifikan. Penyakit ini menyerang saat kondisi musim hujan atau musim kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang selalu tergenang dan kandungan pupuk nitrogen tinggi. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris PV oryzae. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 72 adalah yang D ya teman-teman, Xanthomonas campestris PV oryzae. Oke, lanjut ya soal berikutnya. Nomor 73. Salah satu masalah dalam peningkatan produksi padi adalah terjadinya serangan penyakit blast yang disebabkan oleh A. Virus Carcospora ionissima Sachs, B. Jamur Pyricularia grisea, C. Bakteri Xanthomonas campestris PV oryzae, atau D. Jamur Helminthosporium oryzae. Oke, kita bahas ya. Jamur patogen P. grisea mampu menyerang tanaman padi pada berbagai stadia pertumbuhan dari benih sampai fase pertumbuhan malai atau generatif. Pada tanaman stadium vegetatif, biasanya patogen menginfeksi bagian daun, disebut blast daun atau leaf blast. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 73 adalah yang B ya teman-teman, jamur Pyricularia grisea. Oke, lanjut soal berikutnya. Nomor 74. Penyakit tungro pada tanaman padi disebabkan oleh virus Nepothetic impicticeps. Gejala penyakit ini dapat dilihat dengan perubahan tanaman menjadi kerdil, anakan berkurang, daun menguning dari pucuk sampai batang, malai kecil, tidak keluar sempurna, dan padi hampa. Penyakit tungro berasal dari virus yang ditularkan oleh hama padi, yaitu A. belalang, B. tikus, C. wereng, atau D. keong mas.
Oke, kita bahas ya teman-teman. Penyakit tungro berasal dari virus yang ditularkan oleh wereng hijau, yaitu Nepothetic impicticeps. Hama wereng bisa mengakibatkan tanaman padi terserang virus setelah tanaman terhisap oleh hama wereng. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 74 adalah yang C ya teman-teman, wereng. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 75. Untuk mendapatkan bibit tanaman yang bebas karena virus, jamur maupun bakteri, kultur jaringan merupakan metode yang terbaik untuk diterapkan karena A. Keturunannya yang akan dihasilkan bervariasi, B. Jumlah keturunannya banyak dan seragam, C. Perlakuannya serba steril, atau D. Sifat-sifat keturunannya sama dengan induknya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Prinsip utama dari teknik kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman, menggunakan media buatan yang dilakukan di tempat steril. Jadi jawabannya paling tepat untuk nomor 75 adalah yang C ya teman-teman, perlakuannya serba steril. Oke, sudah paham ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya teman-teman. Yang belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, dan share sebanyak-banyaknya, komen juga sebanyak-banyaknya ya. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 76. Setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur jaringan, yaitu A. Genotip, media kultur, lingkungan tumbuh, dan eksplan yang digunakan. B. Genotip, pemilihan bibit, lingkungan tumbuh, dan pola pemupukan. C. Pembibitan, media kultur, lingkungan tumbuh, dan eksplan yang digunakan. Atau D. Pembibitan, media kultur, lingkungan tumbuh, dan pola pemupukan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan morfogenesis dalam kultur in vitro, yaitu genotip, media kultur, lingkungan tumbuh, dan eksplan yang digunakan. Sumber George dan Sherrington tahun 1984. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 76 adalah yang A ya teman-teman, genotip, media kultur, lingkungan tumbuh, dan eksplan yang digunakan. Oke, lanjut ya soal berikutnya, nomor 77. Pada teknik perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan, perkembangan tanaman yang dilalui secara berurutan adalah A. Kalus, planted, eksplan, B. Eksplan, planted, kalus, C. Eksplan, kalus, planted, atau D. Planted, kalus, eksplan. Oke, kita bahas ya. Salah satu bagian tanaman dipotong yang dinamakan eksplan, lalu kalus, lalu planted, kemudian menjadi tumbuhan dewasa. Jadi urutan yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, eksplan, kalus, dan planted. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 78. Peluncuran varietas tanaman sagu oleh Direktorat Perbenihan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Republik Indonesia pada tahun 2017 lalu adalah varietas A. Sagu baruk, B. Sagu bestari, C. Sagu molat, atau D. Sagu tuni. Oke, kita bahas ya teman-teman. Sagu bestari yang merupakan singkatan dari Sagu Bersama Sejahterakan Rakyat Indragiri Hilir
diluncurkan secara resmi oleh Direktorat Perbenihan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian atau Kementan Republik Indonesia pada Jumat 3 November 2017. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 78 adalah yang B ya teman-teman, sagu bestari. Oke, ingat-ingat, lanjut soal berikutnya. Nomor 79. Varietas baru kakao yang diluncurkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao PTPN 12 di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada tahun 2017 lalu adalah varietas A. BL50, B. MCC 01, C. MCC 02, atau D. ICCRI 09. Oke, kita bahas ya. Varietas baru kakao yang diluncurkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao PTPN 12 di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada tahun 2018 lalu adalah varietas ICCRI 09. Varietas ini merupakan hasil persilangan TSH 858 dengan Sulawesi 1. Ini memiliki potensi produksi hingga 2,7 ton per hektar per tahun. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 79 adalah yang D ya teman-teman, ICCRI 09. Oke, lanjut ya soal berikutnya. Nomor 80. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2014, produksi kentang terbesar di Indonesia terdapat di provinsi A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, atau di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, kita bahas ya teman-teman. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2014, produksi kentang terbesar di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 273.513 ton, dan Kabupaten Wonosobo dikenal sebagai salah satu penghasil kentang terbesar di Jawa Tengah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 80 adalah yang B ya teman-teman, Jawa Tengah. Oke, sudah paham ya. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.